وقف الشعر والثوب ومسح الوجه وتسوية الحصى وفرقعة الأصابع والصفن وهو رفع إحدى الرجلين والصفن وهو اقتران القدمين والصلب وهو وضع اليدين على الخاصرتين ومع مدافعة الحدث والتوقان إلى طعام حاضر وبطريق ومقبرة وحمام ومع كل ما يشوش الحضور ويذهب الخشوع. Masyaallah hadirin rahimakumullah, masih membahas tentang makruhnya sholat. Sebagaimana penjelasan yang lalu, bahwasannya makruhnya sholat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, dari segi tempat mana saja yang sholat menjadi makruh jika dilaksanakan di tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah dari segi keadaan orang yang sholat. Dari segi keadaan orang yang sholat. Kemudian yang ketiga, dari segi dia meninggalkan sunnah atau dia berbeda dengan sunnah. Kebalikannya sunnah dia kerjakan atau tidak meninggalkan sunnah. Itu yang ketiga. Ketika meninggalkan sunnah dalam sholat bisa dihukumi makruh, atau dia melakukan perbuatan yang melawan dari sunnah. Contohnya, sunnah melihat ke tempat sujud ke bawah, tapi dia malah melihat ke atas. Itu berarti tidak melakukan sunnah dan bahkan melanggar sunnah, melakukan sesuatu yang berlainan dengan sunnah, itu malah melihat ke atas. Itu dihukumi makruh. Kemudian yang keempat, dari segi caranya sholat. Dari segi caranya sholat, itu kita harus hafalkan biar mudah. Makruhnya sholat yang pertama dari segi tempat, kemudian dari segi keadaan orang yang sholat, kemudian dari segi meninggalkan sunnah, kemudian yang keempat dari segi caranya dia sholat. Kemudian kita sudah bahas yang kelompok pertama, yaitu makruhnya sholat dari segi tempat, seperti sholat di kamar mandi, sholat di ruang ganti, sholat di tempat gagal, sholat di kuburan, sholat di tempat pembuangan sampah, sholat di jalan, sholat di tempat ibadah agama lain, sholat di atas Ka'bah, sholat di tempat yang membahayakan, rawan longsor umpamanya, ditulis di situ, hati-hati rawan longsor, jangan sholat di situ. Karena kalau lagi sholat pikiran, kepikiran. Kemudian sholat di pasar. Kalau masjid musola yang di pasar nggak apa-apa. Sholat di pasar itu maksudnya sholat di tokonya. Lagi sholat ada yang beli, giliran tadi nggak sholat nggak ada yang beli. Sama tuh begitu di rumah, ya kan? Janji sama orang mau datang ke rumah, nggak datang. Sampai kita sholatnya kita undur. Ya sudah, sholat dulu deh. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, datang dia. Jadi sholat di pasar hukumnya makruh jika di tokonya, tempat usahanya. Kemudian sholat ngadepin orang yang ngadep kita maksudnya.
sholat yang mana di depan orang yang orang itu menghadap ke orang yang sholat, itu makruh. Kalau enggak malah bagus. Jadiin apa? Tanda sutro namanya. Ya, sutro itu yang pertama dinding, tiang atau orang. Kemudian yang kedua sesuatu yang tingginya tidak kurang dari 1/3 hasta dan jaraknya antara tanda itu dan orang sholat tidak lebih dari 3 hasta. Patokannya 3 hasta sama 1/3 hasta. 1/3 hasta itu sutrohnya, tingginya minimal itu 1/3 hasta. Nah, kalau 1 hasta itu 60 cm ya berarti tidak kurang dari 20 cm sutro. Kemudian antara sutro dengan orang yang sholat itu 3 hasta, tidak lebih dari 3 hasta. Ya, kalau umpamanya 60 cm berarti 180 cm, yaitu 2 meter kurang 20 cm. Nah, sutra itu bisa ditaruh di depannya, bisa ditaruh di kanannya, atau bisa ditaruh di kirinya. Jadi tiang biasanya di depan tiangnya, atau tiang dijadikan sebelah kanan ente atau sebelah kiri. Tembok juga begitu, mau ada nama tembok atau tembok ada di kanan atau tembok ada di kiri, itu di pojok-pojok. Itu adalah sunnah. Begitu juga orang, ya, begitu juga orang. Kalau orang itu tidak menghadap kita, malah sunnah kita jadikan sebagai apa? Sutro, tanda batas tempat sholat kita. Tapi kalau orang yang menghadap ke kita, ya ahlan wa sahlan jadinya. Ya, makanya hukumnya makruh untuk mengganggu konsentrasi. Ini adalah beberapa makruh-makruhnya sholat dari segi tempat. Sekarang makruh-makruhnya sholat dari segi keadaan orang yang sholat. Yang pertama adalah sholat dalam keadaan dia menahan kencing. Kemudian sholat dalam keadaan menahan buang air besar. Kemudian sholat dalam keadaan menahan buang angin. Ya. Kemudian sholat dalam keadaan dia bernafsu makan dan makanan sudah ada dan waktunya masih luas. Keadaan ini nafsu lagi lapar, nafsu makan, makanannya sudah ada dan waktunya masih luas. Tidak quddimal asya tidak bainal isya wal asya faqaddimil asya. Al-asya qabla al-isya, dalam melihat seperti itu. Al-asya qabla al-isya artinya makan dulu baru sholat. Sholat nomor 2, nomor 1 syahadat. Nomor 1 syahadat makan. Tapi dengan bersyarat itu ya, keadaan lapar, nafsu makan, makannya sudah disediain. Kalau makanan sudah disediain, maka ketika dia mendahulukan sholat pasti mengganggu karena bayangan makanan sudah ada. Karena mata sudah melihat makan sehingga cepat untuk terbayangkan dan akan dibayangkan. Kenapa? Karena perut menuntut untuk makan. Lagi sholat, waduh tadi ajib banget itu ada sayur asam mateli itu. Ya Allah, mana minumnya es apa? Es buah lagi kan. Kepikiran dari takbiratul ihram sampai salam makan semuanya. Ya, dari takbiratul ihram sampai salam semua makan semuanya. Enggak ada khususnya, nyangkutnya enggak ada. Makanya ini makruh dalam keadaan seperti itu. Kalau umpamanya lapar, makanan belum ada. Makanan belum ada, sholat dulu. Kamu mau mikirin makan apa ya guys? Ini kan? Masih samar-samar. Atau apa? Dalam keadaan lapar, makanan sudah ada tapi waktunya sempit.
Momennya 15 menit lagi keluar waktu sholat, ya sholat dulu. Kalau makan dulu sudah habis sholat. Jadi makruh dalam keadaan lapar dan makanan sudah hadir, makanan sudah saji di depannya dia. Kemudian sholat dalam keadaan macam banyak ya, keadaan orang sholat itu. Sholat dalam keadaan marah, dalam keadaan marah. Udah jangan sholat dulu, tenangin dulu. Jadi kalau lagi marah, kan kalau dalam keadaan berdiri dia duduk, dalam keadaan duduk dia berbaring. Kalau dalam keadaan nggak berwudu dia berwudu. Ya. Jangan sholat dulu, masih kepikiran, masih kepikiran. Nanti kuliah kafirnya muter-muter nanti. Kuliah muter-muter. Negara marah. Lakum nanti. Kemudian sholat dalam keadaan mengantuk. Sholat dalam keadaan mengantuk. Sama penyebabnya nanti bacanya bisa salah. Bacanya salah. Begitu juga kalau lagi baca Al-Quran. Kalau lagi baca Al-Quran begitu ngantuk jangan terusin. Karena nanti dia akan ngelantur bacanya. Ngelantur. Maka tidurkan aja. Tidurkan. Kasih haknya mata tutup tidur dulu. Kemudian sholat dalam keadaan dari segi pakaiannya ini, sholat dalam keadaan terbuka kepalanya, artinya tidak menggunakan kopiah atau peci. Begitu juga sholat dalam keadaan terbuka bahunya, sholat pakai kaos singlet ya. Sholat pakai kaos singlet sama nggak sah, makruh. Kemudian sholat dalam keadaan menggunakan pakaian yang tulisannya mengganggu orang yang sholat, yang lainnya, yang macam-macam tulisannya. Ya, udah berusaha merem-merem buka Ajinomoto, yes, Ajinomoto. Di situ bikinnya apa? Kaos gratis. Ya, kan? Siapa sih yang pakai? Terus lanjut tuh. Setan namanya begitu. Nah, setan itu kalau lagi orang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, masuk itu setan gantung. Makanya kata Imam Abu Hanifah, kalau ente kehilangan sesuatu, maka sholatlah. Pasti ingat nanti dalam sholat. Kehilangan kunci naruh di mana? Kunci motor sini, ya kan? Sholat begitu sholat, oh iya ada di sini. Itu dia, diingetin nama setan dalam sholat. Itu tingkatannya kita seperti itu ya, tingkatan awal. Lagi kehilangan sesuatu, lupa dengan sesuatu sholat, maka ingat, karena setan berusaha untuk melupakan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diantara kunci yang hilang itu ingat. Nah, kemudian sholat dalam keadaan memakai rida yang mana nyengser sampai ke tanah. Ridanya itu, sorbannya itu nyengser ke tanah. Atau semuanya menggunakan pakaian-pakaian yang sekiranya membuat kita ini tidak nyaman. Di sini sudah disebutkan kalau umpamanya sholat itu pakai sepatu, ada sholat pakai sepatu, pembahasan dulu pernah sholat pakai sepatu, kalau sepatu kesempitan. Begitu juga kalau sholat dengan menggunakan pakaian yang pakaiannya itu nggak nyaman, menang mahalnya doang, mereknya doang, tapi ada nyaman, ya kan? Ya, kayak umpamanya pakai celana yang terlalu ketat, ya kan? Terlalu ketat, ya, celana udah sekarang kayak celana pensil ya kan? Itu kan kalau buat bergerak itu kan kadang susah, ya kan? Nggak nyaman, sehingga dia memikirkan nggak nyamannya. Mungkin paling enak sarung udah, ini sarung enak, nggak ada ukurannya XL WL, baju takwa nyaman enak. Jadi menggunakan pakaian-pakaian yang mengganggu kenyamanan itu juga termasuk makruh-makruhnya sholat. Karena apa?
semuanya itu mengganggu konsentrasi kita, fokus kita atau khusyuk kita kepada sholat. Dan juga jangan menjadikan diri kita ini pengganggu konsentrasi orang dalam berpakaian. Pakaian kok peci kok panjang banget, ada baju hitam dong. Akhirnya tuh orang yang sholat tuh ngeliatin dia. Udah biasa aja. Nah buktinya sampai masuk ke WA, yang di WA aja pada komen, apalagi yang di situ. Ya kan, di peci itu panjang. Apa? Nah, nanti orang yang lagi sholat di belakangnya, ya Allah ini orang ada tuh ngatur ya kan macam-macam. Kalau panjangnya kan kasihan sob di depannya. Sob di depannya sih. Ya, jadi kita berusaha menjaga pakaian kita dari hal-hal yang membuat kita nggak nyaman, begitu juga orang lain. Ya, jangan sampai tidak nyaman dengan cara berpakaian kita. Ya. Makanya dikatakan Abu Lupa itu kalau masalah makanan itu ya selera kita, kalau pakaian selera orang, karena orang yang akan melihat. Ya. Makanya kalau dalam pakaian jangan pakaian jangan yang enggak tulisannya. Ini tulisannya ngejek kan? Tulisannya ngejek ada begitu. Ya pakaian, tapi kaos tuh anak muda tuh tulisannya ngejek. Ya. Ada yang tulisannya sempak teles. Ya ini benar lagi di keranji. Ini orang apa sempak teles? Artinya apa? Semangat, pak kompak, teles tuh apa nggak tahu. Apa namanya toleransi atau apa, lupa nanti. Ada aja ganggu nih, orang naik motor, apalagi lagi naik motornya ganggu, apalagi lagi sholat. Kita kan hidup itu kan bersosial, kan bergaul sama orang, jadi kan diri kita ini nyaman dan orang lain itu nyaman. Makanya dalam bertetangga juga seperti itu, Selain jadi akhlak kepada tetangga itu selain kita ini tidak mengganggu tetangga, juga kalau dia ganggu kita jangan balas, sabar aja. Ya, sabar. Ya, jadi usahakan tetangga itu nyaman bagaimana. Itulah agama Islam. Tidak memikirkan diri sendiri. Bagaimana orang lain itu supaya nyaman. Dan ini dipraktekkan, dicerminkan di dalam sholat. Berusaha menjadikan ibadah kita ini bagus dan bagaimana ibadah orang lain yang bagus. Makanya ada hadis unsur akhaka zaliman aw madluman. Bantulah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau yang dizalimi ya masuk akal, kita nolong saudara kita yang dizalimi. Kalau saudara kita yang zalim bagaimana? Tolonglah jangan sampai berbuat zalim dengan nasihatin dia, dengan menasihati dia. Seperti itulah agama Islam ya. Jadi supaya kita ini benar dan orang lain benar, masuk surga rame-rame bareng-bareng. Kalau sendirian ada kesepian ya. Kemudian berikutnya yaitu makruhnya salat dari segi meninggalkan sunnah. Dari segi meninggalkan sunnah. Makruhnya salat dari segi meninggalkan sunnah. Di antaranya adalah yang pertama, sunnah itu kan yaitu memelangkan suara pada tempatnya pelan dan mengeraskan suara pada tempatnya keras. Kalau pelan itu kapan? Sholat zuhur, sholat asar. Keras, rakaat yang pelan, sholat zuhur, sholat asar, rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat sholat isya. Itu pelan.
keras 2 rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ya, itu keras. Nah kalau seandainya dibalik, maka makruh. Balik makruh. Itu paham sudah. Kemudian sunnah ketika sholat itu laki-laki itu menjauhkan sisinya dari badannya, sisi tangannya dari badannya atau siku dari badannya, kemudian paha dari perutnya. Perempuan mendempetkan, ditempelkan. Nah, ini dibalik. Laki sholat kok waktu begini, makruh. Waktu ruku, momennya dempetin lah, tangannya nggak megar gitu ya, masuk ke dalam. Waktu sujud, tangannya masuk ke dalam ini, nempel ke badannya. Kalau gini nggak apa-apa. Nempel ke laki-laki, nempelin ke tangan, sisi tangan ini nempel ke badannya. Waktu ruku, perut sama paha ataupun sujud hampir nempel. Tangan tidak keluar, ini nempel juga laki-laki. Maka makruh. Perempuan begitu, perempuan sholat kok begini, ya kan? Waktu sujud, waktu ruku begini, itu juga makruh. Kemudian memanjangkan tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Sudah. Ini dipanjangkan lebih dari itu, maka makruh. Kemudian tidak membaca surat pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Waktu zuhur kan baca surat rakaat pertama kedua. Asar rakaat pertama kedua baca surat. Maghrib begitu juga, isya begitu juga, subuh begitu juga, nggak baca. Tahu hukumnya makruh sholat. Makruh berarti nggak dapat fadilah sholat karena pekerjaan makruh tersebut. Kalau nggak sah, ya nggak benar sholatnya, diulangi lagi. Kalau makruh, ya hanya menggugurkan kewajiban saja, nggak enak. Nanti kerja tapi nggak digaji, kan nggak enak kan, gitu kan? Ya kenapa kok nanti kerja nggak digaji mau? Ya yang penting dia kata orang kerja, nggak enak begitu. Kemudian nggak membaca zikir ruku, nggak membaca zikir sujud, nggak membaca zikir i'tidal, ya, yang sunnah itu, atau nggak baca takbir pindah-pindah, ruku nggak baca takbir, sujud nggak baca takbir. Ya, pokoknya yang sunnah ditinggalkan. Ini jelas ya. Kita sudah bahas sunnah-sunnahnya sholat, itu semua ditinggalkan, maka menjadi makruh. Kemudian yang keempat, makruhnya sholat yang keempat yaitu dari segi caranya sholat. Dari sini caranya sholat. Di antaranya apa? Disebutkan juga di kitab ini sama, yaitu caranya dia sholat melihat ke atas, melihat ke langit atau melihat ke atas, makruh. Kemudian tangannya itu diletakkan begini, apa namanya? Di pinggangnya, acak pinggang. Kemudian bekas ngusap kotoran setelah dia sujud, itu makruh. Yang lagi sujud, biasanya ada kotor sih diusap. Dalam sholat, ketika sholat diusap, itu hukumnya makruh. Kalau mau ngusapnya nanti setelah sholat biarin aja. Kemudian sholatnya itu terlalu cepat, seperti apa namanya, burung yang matok-matok. Jadi cuma bacanya harus begitu aja. Tumaninanya paling minimal. Tumaninanya paling minimal itu kan. Itu namanya karena kelurok, seperti burung gagak yang lagi matuk. Kemudian sholat dalam keadaan caranya dia sholat itu nengok-nengok, palanya
batal apa enggak? Yang mana yang namanya menghadap ke kiblat itu dah ada. Dalam badan berdiri, dalam badan duduk, yang menghadap ke kiblat adalah dada. Ketika dia ini sholat main tengok itu makruh. Caranya sholatnya begitu dia. Dari sholat kok begitu. Kemudian meludah di selain masjid. Meludah di selain masjid. Meludah ini makruh. Kemudian di sini juga disebutkan sholat sambil metekin apa namanya? Metekin tangan. Biasanya anak untuk dulu kalau lagi apa namanya? Kunut Allahumma hdina liman hadait, tak. Ya. Begitu tuh lagi dulu anak masih kecil ya kan. Kita masih kecil itu Allahumma hdina liman hadait, ma'afina liman afait, tolana liman tawallait. Makruh. Kemudian sholat dalam keadaan angkat kaki. Angkat kan? Kaki tentunya diangkat. Kemudian sholat dalam keadaan kakinya ditempelin. Ini. Kan sunnahnya itu apa namanya satu jengkal. Ya kan? Jadi tempelin itu kan. Cara sholatnya begitu ya. Cara sholatnya dia nempelin kaki. Kemudian sholat dalam keadaan caranya sholat itu dia kayak santai banget ya sholatnya itu. Apalagi yang pasangnya begini. Kalau begini ya Allah, makmum paling makmum kan ngedengar doang, terserah lo mau baca mau model gimana pun juga terserah. Modelannya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Terserah itu mau fase-fase. Nanti walok bolin. Anu cuma enaknya sholat berjamaah begitu. Enaknya sholat berjamaah. Tapi kalau namanya gayanya udah tinggal ngikutin aja pakai gaya santai lagi begini nih. Tangan dilepas begini. Miring gini dengan ngantuk ya kan, ngantuk ini namanya yuraweh nafsahu ya kan, kayak apa merahatkan dirinya dalam sholat. Tapi nggak fokus, itu nggak fokus. Nah kalau sholat berjamaah aman, dia. Kenapa? Semuanya diterima. Makanya sholat berjamaah itu enaknya begitu, aman dia. Imam kan kasihan ya imam, makanya heran mau jadi apa namanya rebutan jadi imam. Ini aja nggak rebutan, masa rebutan jadi imam. Ini imam tuh capek. Jadi imam tuh capek. Makanya buat sebagian beberapa banyak abad itu nggak mau ya jadi imam, tanggung jawab. Ini orang silahkan mau ke imam kalau bacaannya ada di beberapa masjid itu yang taklim itu, wah kalau dipersilakan langsung maju dia, nggak bilang aduh, langsung maju, saya foto langsung maju. Allahu Akbar, sampai begini ini dibaca wadahnya. Dalam hati ada, ya terserah ente, semua fase mau ambil gimana pun juga, ini nyantai aja di belakang. Itu baca Fatihah begitu, ini malah dolim, ini baca santai. Jangan ada itu baca Bismillahirrahmanirrahim wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa qala ya itu ya kan sian dia yang keringat enak kamu enggak? Enak kan jadi imam? Enak jadi imam. Enak malangnya jadi makmum juga. Kemudian di antara makruh-makruhnya sholat dari segi caranya dia sholat itu nguap masuk tuh menguap. Menguap itu kalau kita mau nguap sunnah pertama adalah tahan. Ditahan aja kita tahan. Pakai ilmu tenaga dalam.
Kalau umpamanya ini nggak punya ilmu tenaga dalam, nggak kuat, ya pakai tangan kiri. Lalu mau apa dia cuma makruh dalam sholat. Sesuatu makruh di luar sholat, di dalam sholat menyebabkan makruh juga agar itu sholatnya nggak diterima. Kemudian memberikan isyarat, di sholat masih isyarat. Itu sholat makruh hukumnya. Kemudian sholat dengan nyender. Sholat nyender. Itu sholat nyender itu ada ulama yang mengatakan batal karena posisi itu wajibnya sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, berdiri itu kalau seandainya nyender dengan sesuatu yang kira-kira senderannya itu tidak ada dia jatuh, maka batal. Ada yang mengatakan makruh aja. Kalau senderannya nggak ada dia nggak jatuh, itu nggak apa-apa, nggak makruh. Jadi kalau kita sholat sambil nyender, ketika senderannya itu nggak ada, kira-kira kita jatuh, maka itu makruh. Sebagian ulama mengatakan itu batal. Karena apa? Itu posisi ini berarti nggak berdiri tegak, tidak berdiri. Sebagian mengatakan makruh saja. Ya, tapi karena perbedaan pendapat ini antara makruh dan batal, ya kita harus hindari. Karena takutnya yang benar adalah batal sholatnya. Karena masuk dalam kategori rukunnya sholat adalah al-qiyam, yaitu berdiri. Ada nggak yang gitu sholat nyender? Nyender temennya juga ada. Nyender temennya, kalau temennya itu nggak ada, lalu dia jatuh, batal ya. Batal ya. Tapi di sini disebutkan makruh. Ada nyari pojok, ya, sambil nyender. Belakangnya tiang, sambil nyender. Jadi itu semuanya adalah mengurangi bahkan menghilangkan pahala sholat hanya menggugurkan kewajibannya saja, sia-sia saja. Sekarang kita baca di sini. Dalam kitab ini makruh-makruhnya sholat apa saja? Yang pertama adalah wa yukrahu, dan dimakruhkan al-iltifatu fi sholati li ghairi hajatin. Menoleh di dalam sholat tanpa hajat. Kalau ada hajat, ada keperluan nggak apa-apa. Seperti apa? Ngawasin anak. Lagi sholat, umpamanya ada anak mungkin di sana main-mainan nih, nggak benar, kita awasin, nggak apa-apa, ya kan? Tidak apa-apa. Wan nadhur ila samai wa ila kulli ma yulhi. Salat sambil melihat ke atas atau melihat sesuatu yang bisa melalaikan dia dari Allah, melalaikan dia dari khusyuan salatnya, yang disebutkan di dalam kitab yang kita baca ini. Begitu ada sejadahnya ada tulisannya, malah fokus ke situ, ya kan? 40 hari almarhum Bapak Haji Sudirman, siapa dia ya? Ya kan? Meninggal, wafat, ya kan? Bekasi tanggal sekian, lahir di Wonogiri namanya. Anak ini mau ke Wonogiri, bakso Wonogiri, pikirannya terus tuh. Ada bakso Wonogiri mana? Jadi panjang ya setan tuh. Gara-gara fokus pada sesuatu yang melalaikan. Ya Rasulullah aja pernah waktu sholat di rumahnya, waktu sholat sunnah di rumahnya, ada satu tirai, ya, tirai kayak seperti gambar kembang begitu. Langsung setelah sholat beliau ngomong kepada istrinya untuk menyingkirkan itu karena mengganggu. Apalagi yang bergambar kan, apalagi bergambar-gambar. Sejadah yang polos saja ya. Jangan yang ada, kalau bisa jangan ada yang masjidnya, yang polos saja sudah. Karena yang polos saja masih suka menghayal kemana-mana. Kemudian di sini disebutkan waqafu sya'ri wa thawbi, membuka kepala, itu tidak memakai kopiah dan juga tidak memakai baju. Sholat tidak memakai baju ya sah, tapi
tapi makruh. Wa mas'ul wajhi, mengusap wajah. Wa tasfiyatul hasam, menyingkirkan kerikil yang ada di dahi. Wa farqatul asabi, kemudian apa namanya? Memainkan jari. Apa namanya bahasa Indonesianya? Hah? Letak-letak itu apa namanya? Bahasa Indonesia yang baik apa? Memainkan jari-jari. Kemudian wasofnu wa warafu ihda'r rijlain, kemudian mengangkat salah satu kaki. Wasofnu wa wa'tiranul qadamain, kemudian menempelkan kedua kaki, makruh. Wassalbu wa wad'ul yadain 'alal khasiratain, meletakkan kedua tangan di atas pinggang. Wa ma'a mudafatil hadas, kemudian menahan hadas. Menahan hadas maksudnya menahan kencing, menahan buang air besar, menahan buang angin. Kemudian wa tawakkal ila ta'amil hadir, salat dalam keadaan nafsu makan, lapar, makanannya ada dan waktunya luas. Kemudian salat di jalan, salat di jalan, salat di kuburan, salat di kamar mandi, disebutkan wa bi tariqin wa maqbaratin wa hammamin. Salat di jalan, salat di kuburan, salat di kamar mandi, wa ma'a kulli ma yushawwisul hudur wa yajibul khusyu', dan salat dalam keadaan ada hal-hal yang mengganggu hadirnya hati ketika salat, ataupun salat dalam keadaan ada sesuatu yang bisa menghilangkan kekhusyuannya. Kemarin sudah disampaikan ada suatu kaidah, fadilatul khusyu' muqaddamatun ala fadilati awal waqti. Fadilah khusyuk lebih didahulukan daripada fadilah awal waktu. Bahkan beberapa kebiasaan habaib itu seperti isya diakhirkan, ya kan? Kenapa isya diakhirkan? Biar kegiatan malam itu terselesaikan semuanya, mau ngajarnya, mau kegiatan sama keluarganya ataupun yang lain, baru seketika akan tidur dia sholat di isya. Itu sudah persiapan mau tidur, semuanya udah beres. Makanya isya diakhirkan. Kemudian zuhur ada sunnah, yaitu apa? Dalam keadaan panas dan di daerah yang panas itu diibrot, yaitu didinginkan. Dalam keadaan panas, tar aja. Kalau sudah dingin jam berapa? Jam 2 namanya, jam 2 aja. Soalnya kalau jam 12, jam 1 itu masih panas. Penter kalau mau tahu ya. Panas penter gitu. Jadi sunnah ibrot itu didinginkan. Karena apa? Sholat dalam keadaan seperti itu akan menghilangkan kekhusyuan. Tidak akan fokus pada sholat. Kemudian ada beberapa baik juga sholat asar itu hampir mendekati maghrib. Karena apa? Kalau ini bukan untuk apa namanya masalah-masalah yang mengurangi apa namanya kehadiran atau kekhusyuan, tapi masalahnya adalah karena mereka ini kepingin mendapatkan fadilah duduk di tempat sholatnya sampai terbenam matahari. Terbenam matahari. Ada beberapa baik seperti itu, sholat umpamanya jam 5. Jam 5 di situ duduk di sejadahnya udikir sampai terbenam matahari, sebagaimana fadilahnya, ada juga fadilahnya yaitu haji umroh sempurna, ya. Itu apa? Orang yang sholat subuh sampai matahari terbit kira-kira 16 menit setelah matahari terbit, namanya isyraq. 16 menit setelah matahari terbit. Nah, mereka itu sholatnya atau subuhnya rata-rata hampir dekat terbit matahari. Ya. Jadi setelah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, mereka itu banyak zikirnya. Kayak di pondok pesantren itu juga. Habis qobliyah subuh atau sunnah fajar, mereka baca doa fajar. Kemudian subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kan? Sekali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa asnal a'mal fid dini wad dunya. Baca 17 kali. Dan baca wirid yang lainnya. Ya kira-kira setengah jam lah. Setengah jam. Kalau subuh ini umumnya setengah 5, jam 5 mereka sholat. Jam 4 setengah 5 mereka sholat. Habis sholat
Subuh mereka baca wirid, Abdul Latif, baca Yasin sampai terbit matahari dapat fadilah tuh. Haji umrah sempurna seperti itu. Awal tempat kita enggak. Habis sholat sunnah fajar belum sempat doa langsung Allahu Akbar, langsung qomat. Giliran sholat maghrib lama. Padahal sunnahnya kalau sholat maghrib itu habis selesai doa adzan langsung qomat. Langsung qomat karena waktu maghrib itu sempit. Kalau subuh lama. Habis adzan antara adzan dan qomat itu lama. Tapi di sini kebalikannya. Subuh sholawatannya maghrib sholawatannya panjang. Subuh cepat. Alasannya apa? Dunia lagi, itu apa? Kerja. Macet. Hanya kerja macet. Akhirnya macet beneran. Dia mau menghindari macet, tapi macet terus kan? Kejebak terus malah macet terus. Nah, coba kalau seandainya dahulukan Allah Subhanahu wa taala santai, terbit matahari sudah. Ya kan? Terbit matahari, habis itu sholat isyraq, ya kan? Habis sholat duha keluar, lancar sudah. Ya kan? Hati enak sudah. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar, syukur, itulah orang yang banyak wiridnya setelah subuh. Banyak komunikasi sama Allah dulu sebelum komunikasi sama makhluk. Sehingga apapun akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkan semuanya itu. Pulang kerja juga begitu sama ya. Kalian pulang kerja, mau sholat isya, ya kan? Awal waktu langsung naruh motornya aja berubuk, ya kan? Helmnya sembarangan dulu, langsung jalan ke sana, main masjid. Ngaco pikirannya, ngaco. Habis itu siapa sih imam lama banget ya? Ya, mau kesana kemari lah pikirannya akhirnya. Coba di rumah dulu, ya kan? Bilang sama istri nanti sholatnya bareng ya, gitu. Atau kalau ada teman, ya kan? Teman lagi di jalan, ini sholat bareng ya, di rumah. Kan kasih duit 50.000 gitu. Jadi hilangkan semuanya yang akan mengganggu kehusuan sholat. Masuk rumah yang santai dulu, istirahat dulu, mandi dulu, ngopi dulu, ya kan? Lihat handphone, ada apa? Semuanya terselesaikan semuanya, baru siap-siap untuk sholat. Jadi ini adalah makro-makronya sholat, dan ini terakhir tentang pembahasan poin pembahasan sholat yang paling utama. Dulu kita sudah bahas syarat-syarat wajibnya sholat, syarat-syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, yang membatalkan sholat, dan makro-makronya sholat. Ada 6 poin dalam ilmu sholat. Nanti sekarang tinggal dibahas apa? Sholat berjamaah. Ini diantara pembahasan ilmu sholat yang paling susah, yaitu sholat berjamaah. Kenapa? Karena akan banyak masalah. Bagaimana imamnya begini, bagaimana makmumnya begini. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala terima ibadah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatik ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ولا لظى أشرفنا واكتب علينا واستر لنا العورات وآمن الراعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تخصيص به والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النساء